Dia pantang nengok lobang, dia masuk situ. Nanti Bunda, aku ini dulu ya, aku kirim surat dulu. Nanti Bunda kasih tahu sama kalian kenapa alasan Bunda keluar. Banyak hal-hal yang bikin Bunda udah nggak nyaman. Daripada Bunda kerja selamanya, tapi bikin Bunda lebih kayak nggak kuat, mendingan jangan. Mendingan Bunda memberikan keputusan untuk tidak. Jadwal-jadwal kerja, jam-jam kerja udah nggak standar. Itu juga udah Bunda. Jam-jam kerjanya udah nggak standar. Kemauan Bunda udah nggak diturutin. Kemauan Bunda nggak diturutin. Kemauan mereka Bunda ikutin. Nggak adil. Bunda nggak mau kayak gitu. Seperti jam kerja. Jam kerja Bunda kan biasanya dari jam 4 sampai jam 11. Karena Bunda kan kerjanya setengah jam. Bunda kan cuman nggak full site, nggak full time ya. Nah, terus akhir-akhir bulan ini, beberapa bulan yang lalu itu, Bunda hanya dimanfaatkan buat nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Ini udah nggak wajar. Dan puncaknya itu kemarin, jangan minta-minta naik. Repot bener ini. Puncaknya itu kemarin, pas di hari Jumat. Jadi pas puncaknya di hari bukan hari Jumat kayaknya, hari Kamis ya. Hari Kamis apa? Hari Kamis deh kayaknya deh. Hari Minggu. Hari Minggu kan harusnya Bunda closing, bersih-bersih. Udah jam berapa gitu, pokoknya jam-jam setengah 6 apa setengah 5 gitu. Nah, kebetulan nggak ada orang, sepi gitu kan. Bunda udah bersihin semua, udah rapi-rapi, kamar mandi udah bersih, segala macam udah bersih. Udah, pembelinya cuman nggak banyak lah gitu. Bunda nungguin dong pembelinya selesai makan, nanti Bunda siap-siap bersihin meja gitu kan. Terus Bunda, karena mereka juga nongkrong-nongkrong di mana tuh, di tempat di kasir-kasir itu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, Bunda nimbrung dong. Bunda nimbrung. Itu udah biasa sebenarnya. Terus ada pegawai yang baru, bukan pegawai baru sih, kayak supervisor yang baru gitu, orang India. Terus dia bilang sama Bunda gini, kamu ngapain katanya. Kamu ngapain berdiri-diri di situ, Bunda bilang. Ya nggak ada kerjaan, Bunda bilang gitu. Atau juga yang lainnya duduk-duduk, Bunda bilang gitu. Kamu mau kerjaan katanya. Dan apa, Bunda bilang gitu. Terus dia ngomong ke atasannya, orang India juga. Dia bilang katanya gini, tengok itu si Korla nggak ada kerjaannya katanya. Terus, oh ya katanya. Padahal yang lainnya duduk-duduk juga sama. Jadi kalau nggak ada pembeli, mereka berdiri-berdiri, ngobrol-ngobrol. Bunda juga nimbrung gitu, ikut-ikutan. Biasalah namanya begitu. Namanya nggak ada kerjaan, namanya sepi kan. Terus dia bilang gini, kamu kamu nggak ada kerjaan. Sini aku kasih kerjaan katanya. Dia suruh Bunda ngepel, bersihin gudang segala macam bentuk. Terus Bunda bilang, loh, kok kerjaan ini kan bukan kerjaan saya, sebilang gitu. Aku punya hak untuk menyuruh kamu apa yang aku mau, katanya. Oh, aku punya hak untuk menyuruh kamu apa yang aku mau.
Tapi kan ini nggak standar, Bunda bilang gitu. Standar itu buat aku nggak ada. Standar itu buat aku nggak ada. Kamu mau pilih yang mana? Ngepel gudang atau kamu potong kentang katanya. Terus Bunda bilang gini, kok jadi kayak punya pilihan seperti yang bukan hak saya untuk ngerjain. Saya bilang gitu. Saya kan di lobi kerjaannya bersih-bersih, nyapu-nyapu, buang-buang tai lah segala macam. Kamu mau kerja cuma di lobi doang katanya. Ya memang harus kan memang di lobi. Teras kan nanti saya bersih udah tak harus saya sapu harus gini. Enggak katanya. Kamu kerjakan dari sana ke sana ke sana ke sana katanya. Oh nggak mau aku. Nggak mau aku bilang. Itu kan kerjaan orang dapur, orang malam. Bilang. Bunda nggak mau. Aku bilang gitu kan. Di sini kita bisa di Jerman ini kalau sesuatu yang bukan kerjaan kita boleh bilang itu bukan kerjaan kita gitu. Udah. Terus Bunda nggak mau dong. Terus dia bilang lagi sama si supervisor yang perempuan itu yang dia tadi lagi. Dia nggak mau kerjaan itu. Kau suruh kerjaan lain katanya. Korla sini kata dia. Apa? Kalian tahu kan Five Guys itu kan ada kotak merah, kotak kan batu marmer itu, tau batu marmer yang merah putih sepanjang kamar mandi itu, tahu kan? Yang kayak di dinding, tahu kan? Itu kan panjang, itu kan besar banget itu dari mulai masuk kamar mandi sampai kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki, kamar mandi privat buat pegawai-pegawai. Dia bilang gini, kamu sini katanya. Apa? Saya bilang gitu. Kamu bersihkan ini, udah Bunda bersihkan pertama. Bunda bilang udah saya bersihkan. Udah katanya, udah lihat aja sendiri Bunda gituin dong. Tunggu, aku cek dulu katanya. Ini makin udah nggak beres ini dalam hati Bunda. Udah nggak beres. Kamu bersih ini. Aduh alamat ini. Keluar dong tawon Shh. Ini tawon ini jahat ini. Keluar kamu. Keluar. Tawon ini jahat ini. Bisa demam Bunda. Udah. Terus katanya lagi, ulang lagi kerjaan kamu. Ulang apanya? Bunda gituin dong. Ulang katanya. Dari celah-celah ini kamu bersihkan sampai ke sono. Batu marmer ini kamu elap. Dari mulai kamar mandi tamu, dari perempuan laki, kamar mandi kita, kamar mandi khusus laki-laki. Bunda bilang, loh ini kan besar sekali. Kalau bisa jangan sendiri dong, aku berdua. Karena nggak mungkin aku bongkok-bongkok gini, Bunda bilang. Kamu mau kerja apa mau pulang katanya. Emosi aku langsung. Emosi aku digituin. Kamu mau kerja atau mau pulang katanya. Nggak mau kamu kerjakan katanya. Pertama Bunda mau nangis, tapi air mata Bunda tahan dulu. Udah kayak udah nggak becus ini. Tapi Bunda pilih salah satu. Kalau gue kerjakan ini bakalan hancur ini. Terus Bunda bilang, kalau kamu suruh aku seperti ini, nanti malam aku mesti ngepel sendiri. Teras aku bersih sendiri, lantai aku pel sendiri. Bunda bilang gitu. Banyak kali kerjaanku yang berat-berat, Bunda bilang gitu. Itu yang nongkrong-nongkrong itu ngapain? Yang laki-laki nongkrong-nongkrong itu ngapain? Kamu nggak usah ngatur-ngatur. Kamu kerjakan aja yang saya suruh. Kalau kamu nggak mau kerjakan, kamu boleh pulang. Tahu nggak Bunda bilang apa? Ya udah, saya pilih pulang. Udah, Bunda duduk di taman. Bunda telepon Kak Sari. Kak Sari yang tahu persis. Juga ada salah satu orang Indonesia yang kerja di situ, dia juga tahu. Jadi kerja Bunda tuh disaksikan juga sama pegawai Indonesia satu orang. Dia bilang, udah, Bunda duduk di taman, aku berdoa, aku tahu ini Bunda tahu bahwa aku tidak salah, gitu kan? Karena Bunda tahu ini bukan kerjaan yang sewajarnya, bukan kerjaan Bunda gitu. Udah, Bunda duduk di taman, aku pikir-pikir lagi. Karena harusnya Bunda kerja lagi nih Senin, Selasa, Rabu, 3 hari sampai jam 2 malam. Bunda telepon Kak Sari. Bunda bilang sama Kak Sari, Sari,
Aku udah nggak kuat, bunda bilang gitu. Ini udah kemana-mana ini. Bunda udah baik, bunda bilang gitu. Bunda udah baik, aku udah suruh anak-anakku ngasih-ngasih bintang ke Five Guys itu kan menaikkan nama bosnya, bos bunda kan, menaikkan dong, otomatis di Google bintangnya banyak ya kan. Tapi kenapa ya aku masih diperlakukan seperti itu? Udah, Mak sekarang gimana, kata Kak Sari? Kalau misalnya aku lanjutkan kalau misalnya kalau nanti di bulan Juni tiba-tiba aku diperpanjang, tapi dengan cara kerjaan seperti ini nggak mungkin kuat aku. Karena bunda bilang itu Makassar, nggak akan kuat aku karena belum diperpanjang aja udah seperti ini. Gimana kalau bunda udah kerjaannya diperpanjang seumur hidup? Udah lebih susah lagi nanti kita keluar. Bunda bilang gitu dong. Karena kalau udah diperpanjang izin tinggal, udah diperpanjang izin kerjanya, itu lebih repot. Bisa nanti sebelum keluar mengundurkan diri harus kasih tahu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Ayo, lebih parah lagi. Terus bunda bilang sama Kak Sari, lebih baik sebelum diperpanjang aja kita keluar. Karena Kak Sari udah ngobrol nih sama bosnya di telepon. Kak Sari udah ngasih tahu semuanya. Tolonglah kalau ini jangan begini-begini. Karena kan Korla itu kan udah tua. Dia umurnya udah 52. Dia udah gak bisa pulang malam. Jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi. Dia kan, karena kan waktu bunda di awal-awal kan pulangnya jam 11. Gak ada ngepel, gak ada nyapu gitu kan. Setelah bos bunda udah keluar, kan ini bos baru. Ya udah, akhirnya bunda udah siap. Ya nanti kalau kau keluar kayak mana, Mak? Sari, jangan takut dengan rezeki dari Tuhan. Kalau kita benar, nggak usah khawatir, kita keluar. Mak yakin Mak bener. Udah. Dan ini kan udah lama, udah dari berapa bulan yang lalu. Kalian nggak pernah tahu, bunda kadang disuruh pulang. Terus kan, jadi bunda itu kayak kalau misalnya lagi rame, bunda kerja. Tapi kalau lagi sepi, bunda disuruh pulang. Jadi bunda nggak digaji. Buat bunda nih nggak adil gitu. Maksudnya, kok lagi rame-rame gue dipertahankan nggak boleh pulang. Tapi kalau lagi gak ada orang, kok aku pulang gitu loh. Jadi nggak, terus yang lainnya nggak pulang gitu. Buat bunda nih kayak ini apa ya, kayak sesuatu yang nggak adil gitu, nggak fair gitu. Kok bunda jadinya jadi bunda tuh kerjanya hanya dikhususkan buat yang rame-rame gitu, buat yang padahal itu Sabtu Minggu itu permintaan bunda loh. Saya mau kerja Sabtu Minggu karena Pak di Jerman ini hari libur itu banyak orang nggak mau kerja. Dan makanya itu dibayar kalau kita kerja lagi. Kalau kita kerja dari libur itu gaji kita ditambahin. Itu kayak plus gitu. Sementara bunda nggak dipluskan tapi bunda yang mau. Harusnya dia bersyukur bahwa ada pegawai yang mau kerja di hari Minggu, Sabtu, Minggu. Bunda kan jadwalnya Sabtu Minggu. Yang lainnya paling Senin, Selasa, Rabu. Yang nggak ada orang. Bunda kan lagi rame-ramenya. Kalau lagi rame-ramenya buang sampah, wih. Udah kayak mesin aku. Udah dong. Ya udah. Terus kata Kak Sari, ya Mak, kalau kau udah mantep Mak. Kalau kau udah siap, saya masih tahu. Thank you ya. Kalau Mama udah mantep, kata Kak Sari, ya udah. Kalau Mama udah merasa capek, merasa udah nggak adil lagi, Mama udah disuruh seenak mereka, ya udah Mama, ya udahlah Mak, Mama keluar aja. Aku pun dengarnya udah nggak tega, katanya. Bunda nangis sama Kak Sari, Bunda ngadu. Bunda nangis. Thank you ya buat ngasih pausnya. Makasih Elenga. Udah. Sari jangan takut. Kalau selagi kita tawakal, Bunda kan terus berdoa sama Tuhan. Bunda selalu berdoa, ya Allah Tuhan. Bunda selalu Bunda selalu mengadu. Karena Bunda orangnya kan modelnya memang mengadu sama Allah. Udah. Tapi sebelum Bunda keluar,
Bunda udah kasih lamaran kerja ke kerjaan yang baru ini. Dan kebetulan di hari Senin kemarin Bunda interview. Nah, akhirnya ya udah kamu mau nggak? Ya udah. Pas pula jalannya. Ya udahlah, akhirnya Bunda bilang sama Kak Sari, udah buat aja surat pengunduran diri. Bunda nggak kerja. Bunda udah bilang sama anak-anak Bunda juga yang kerja di situ. Berat kali kerjaan Bunda ya katanya. Udahlah diam aja. Kita kerjakan aja. Tapi Bunda udah mencoba untuk cari kerjaan yang lain. Nggak usah ngomong-ngomong, langsung aja keluar bikin surat pengunduran diri. Nggak usah banyak, kita nggak usah ngomong apa-apa, langsung aja bikin. Bilang aja Bunda udah cukup. Ya udah, Bunda nggak kerja, Kak Sari langsung bikin surat. Kak Sari kan bahasa Jermannya kan dia udah kayak air ya. Dia nulis pun udah bahasa Jerman. Kak Sari tuh udah 30 tahun di Jerman. Udah 30 tahun lebih dia di Jerman. Jadi bahasa dia tuh kalau dia nulis itu udah pakai bahasa Jerman yang berbentuk tulisan, udah beda sama bahasa-bahasa yang tingkatnya tuh udah bukan kayak setara Bunda lagi, udah bahasa-bahasa orang kantor. Ya udah. Udah pokoknya udahlah. Udah. Begitu Bunda udah bikin surat, udah pengunduran diri, Bunda langsung menerima kontrakan baru. Bunda iyakan. Oke, Bunda bilang. Tadinya kan Bunda masih mikir. Gimana katanya, mau? Ya nggak apa-apa, Bunda bilang gitu. Udah, hari Senin Bunda udah mulai kerja. Bunda masuk jam 4, pulang jam setengah 12. Jadi Bunda ambil kerjaan juga yang full time. Gaji Bunda lebih tinggi, full time. Kalian doakan aja mudah-mudahan di kerjaan baru ini Bunda nyaman. Kalian doakan aja. Terus ini kan firma. Tempat kerja Bunda ini firma, bukan privat. Kalau Five Guys itu firma juga, banyak sentral. Tapi kalau di sini kan bosnya langsung di depan mata. Kalau Five Guys enggak, bosnya di Berlin. Jadi nggak ketahuan. Nggak bisa kita gitu. Jadi kerja Bunda sekarang nanti udah nggak jadi Bunda tuh kerjanya udah nggak, Bunda sengaja nggak mau ngambil yang seperti di Five Guys yang seminggu 3 kali nggak, tapi Bunda ngambil dari yang seminggu 5 hari, normalnya standarnya full time. Nggak apa-apa lah, udahlah, daripada Bunda lebih banyak di rumah, udah cukup lah Bunda selama kerja di Five Guys. Bunda kerjain cuma weekend. Thank you ya, elegan Tero. Thank you ya, makasih sayang. Udah banyak kali kamu kasih Bunda paus. Makasih sayang. Dan tolong jangan bilang ini ya buat hater ya, buat yang nggak suka sama gue, jangan bilang terus dia mau makan dari mana, dari gift. Hey, ya aku nggak pernah ngemis dengan gift. Kecuali kau yang ngemis. Aku punya kerjaan, ngerti? Ya, aku dikasih gift pun aku nggak minta, ya.
Aku belum pernah minta gift, tapi aku bersyukur dikasih gift ya. Yang aku memang sering live, aku bukan minta-minta gift. Orang yang ngasih aku gift pun ku perlihatkan apa yang aku beli. Ya, semua perabotan yang di rumahku ini, semua nih, kau pelotokkan mata kau, ya. Ini semua perabotan aku nih dari yang ngasih aku. Dan aku tidak bekerja di TikTok, ya, enggak. Ya, aku hiburan. Orang ngasih aku karena mereka baik sama aku. Jadi kau jangan beropini yang gila-gila, menggiring opini, ya, menggiring opini supaya publik nggak suka sama aku. Hei, ya, aku ini disenengin semua kalangan. Aku disenengin rakyat Indonesia karena menghibur. Ya, kau jangan menggiring opini, nggak berlaku kau. Ya, dimuntahkan komen kau sama anak-anak Bunda Korla. Ya, jangan sok beropini yang aneh-aneh. Kau komentar di akunnya orang, nggak perlu aku tahu siapa orangnya. Terus dia jadi dia nggak kerja, dia kayak mana? Dia berharap dari dari gift ya. Hei, ya aku nggak malas orangnya, aku nggak pemalas. Ya, seorang Bunda Korla tidak pemalas. Ya, aku gigih cari duit. Aku mencari duit dengan keringatku. TikTok ini aku cari duit cuman TikTok ini ngasih aku cuma ya. Mau ngasih silakan, nggak ngasih sudah. Tapi aku punya kerjaan yang khusus. Ya, kerjaan hari-hariku ada. Aku nggak pengangguran. Udah ya, kayaknya Bunda sikat gigi dulu deh ah. Alah nggak usah lah ya, gigi Bunda bersih kok. Ala-ala aja sikat gigi ya. Terus jadi Bunda nanti gimana Bunda? Ya udah. Yang penting Bunda udah nyaman, udah keluar. Banyak lagi cerita-cerita yang kalian nggak tahu. Nanti Bunda bukannya aku tak mau. Hari ini Bunda mau belanja, aku mau masak apa ya? Aku mau masak kepala ikan salmon di pepes. Oke? Terus Bunda mau nyari sepatu kerja buat sepatu baru. Kemarin Bunda ada pergi ke sana, Bunda tanya, aku mau pakai sepatu ini boleh nggak? Ini khusus buat kerja, ini khusus buat kerja sayang. Oh boleh, katanya, yalah, yalah, yalah. Terus Bunda tengok ada muka kayak bangsa Abi. Iya, ada muka kayak bangsa Abi. Ada yang muka kayak Abi Bunda tengok, tapi nggak mirip-mirip sih. Kayaknya bangsa Abi juga itu. Pokoknya Bunda harusnya Bunda nyanti. Kusiapkan tenaga badakku. Bukannya aku. Ini pasti teman-teman Bunda yang di Five Guys semua pada shock. Semua pada kaget ini pasti. Hah? Korla keluar. Pasti banyak yang menyayangi. Dikasih apa itu? Baik kali Elenggat. Makasih ya Elenggat nama dikasih apa tadi? Dunia-dunia planet. Padamu, aduh cinta padamu. Kita balikkan bajunya. Ya. Udah balikkan baju Five Guys. Karena ini bukan hak Bunda lagi. Damals kam auch mein Großvater hierher. Mein Vater ist hier aufgewachsen. Ich bin die dritte Generation. Man nennt uns Tusan. Was bedeutet das? Tusan ist, wer sowohl chinesische als auch peruanische Wurzeln hat. Einen chinesischen Vater und eine peruanische Mutter zum Beispiel. Lungo Saltado stammt ursprünglich aus Argentinien.
Die jetzt geschehen, das steht genannt wird auf Angründen. Ich glaube, stand die nicht drin. Sie mussten die Verantwortung nehmen, das ist doch klar. Pokoknya doakan aja di kerjaan baru nanti Bunda cocok. Karena Bunda tengok bosnya baik. Sudah tuh kan ini firma, jadi kayak bukan privat. Jadi ada sentralnya. Pokoknya kalian doakan aja. Percuma Bunda rajin pun di kerjaan yang di Mac. Percuma Bunda. Makasih ya Elegan Man. Thank you so much. Makasih sayang. Jadi buat para hater yang gak suka sama Bunda, jangan beropini, jangan menduga-duga, jangan jadi fitnah, jangan sok mengarang-arang cerita. Ya. Aku mengeluh ini udah lama sebenarnya. Udah berapa bulan yang lalu sebelum aku pulang dari Indonesia yang sesudah ya. Pokoknya sebelum Bunda minta sama kalian untuk doakan Bunda. Jadi modelnya ini kayak gimana ya? Kayak ya gitu, kayak pengaduan. Udah nggak nyaman kalau udah kayak diadu-adu gitu, nggak nyaman. Tuh. Nggak nyaman kayak gitu modelnya. Udah nggak bisa. Kalau udah kayak gitu. Bunda udah nggak bisa kerja kalau kayak gitu. Udah jahil, ngerti nggak sih? Pegawainya nggak semuanya. Bunda nggak mau sebut. Ada 2-3 orang. Udah nggak nyaman. Suka ngadu-ngadu. Jadi itu kalau kita ke dalam ruangan, kalau kita di suatu tempat kerjaan, kalau udah begitu nggak nyaman, udah bukan ngelihat Bunda kerja lagi, udah dengerin orang, udah gak mau Bunda kayak gitu, udahlah, nggak mau aku, udah nggak percaya ya udahlah, kalau lebih percaya omongan mereka ya udah percaya aja sono. Udah, malas aku. Kalau bos yang pertama kan, baik. Emang selalu gitu sih, di mana-mana gitu. Kadang-kadang bos yang pertama itu udah mengerti. Masuk bos kedua, udah lain lagi. Mana kacamata Bunda? Apalagi ya? Oh, bawa pena. Jadi, jelaskan alasannya. Alasannya jelaskan. Bukannya aku tak mau, bukannya aku tak minta, aku rindu padamu siang.